Shalom. Jangan lupakan Tuhan. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Roma 8 ayat 18 bilang, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Siapapun manusianya yang hidup di dunia ini pasti punya pergumulan, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk keluarga, entah untuk orang lain. Hal ini sering merongrong hati dan perasaan sehingga mengombang-ambingkan kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 16-17 bilang, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Belum lagi tubuh jasmani yang semakin lama semakin menua, mulai sakit-sakitan. Dulu selagi muda shoppingnya ke pusat belanja, setelah tua shoppingnya ke rumah sakit. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan pasti akan banyak mengeluh dan tentunya akan makin mempersulit keadaan hati kita. 2 Korintus 4 ayat 18 bilang, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Mari saudara, kita fokus saja kepada Tuhan. Bahwa segala kondisi dan situasi yang kita alami adalah proses alami yang memang harus terjadi. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, pasti masih memiliki pengharapan kekal. Roma 8 ayat 24 sampai dengan 25 bilang, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tekunlah dalam iman dan pengharapan bahwa kita semua telah menerima keselamatan kekal. Jangan dengar apa kata orang, apalagi bisikan setan. Dengarlah suara Tuhan yang senantiasa berbicara di dalam hati kita, bisa melalui firman yang kita baca maupun dengar atau dari apa saja patokannya. Suara Tuhan memberikan kita spirit dan pikiran yang positif, bukan negatif. Roma 8 ayat 26 bilang, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berdoalah dan beribadah dengan sungguh-sungguh sampai kita merasakan hadiratnya. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Pemulihan pasti terjadi. Segala kegalauan kita diubahnya menjadi sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.